وهو عبارة عن تتابع الرجال الإسناد تواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdien, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Tentunya juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Sebagaimana kita maklumi bersama, teman-teman dari kalangan Wahabi ini, ustadz-ustadznya mendoktrinkan terhadap jamaahnya itu untuk selalu kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dikira orang itu meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Tetapi pada intinya mereka itu setelah setelah dipaksa disuruh buktikan untuk membuktikan bahwa pemahaman mereka sesuai dengan pemahaman salaf, mereka tidak bisa untuk memahaminya, untuk memberikan bukti itu. Ternyata mereka itu memahami Al-Quran dan Sunnah hanya sesuai dengan otak sendiri, atau minimal mereka itu dengan syekh-syekhnya mereka, pemahamannya itu. Mengatakan bahwa ulama tidak maksum, langsung kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah, bisa jadi ulama itu adalah salah. Ternyata mereka itu ujung-ujungnya pakai pemahaman sendiri, memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan otaknya sendiri, atau sesuai dengan pemahaman syekh-syekhnya mereka. Itu pun kalau sesuai dengan keyakinannya, walaupun syekhnya tapi tidak sesuai, ditolak. Alasannya inilah manhaj salafi menurut mereka. Mas Wahabi, Bu Wahabi, gini ya. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Aslu dolalati ahlil bid'ah. Asal kesesatan dari ahli bid'ah itu adalah min jahlihim, karena mereka itu bodoh terhadap gramatika bahasa Arab. Itu menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jangan sok-sokan Anda anti terhadap ulama, Anda mau pakai pendapatnya ulama. Ulama itu tidak maksum, ulama itu bisa salah, ulama bukan nabi atau apalah yang sebangsa dengan itu pemahamannya. Langsung kembali terhadap Al-Quran dan hadis. Jangan sok-sokan. Baca Al-Quran saja Anda bisa, baca hadis sering salah, baca kitab amburadul. Coba coba buktikan. Anda pegang Al-Quran yang tidak ada terjemahannya, atau pegang hadis yang tidak ada terjemahannya. Coba, saya ingin buktikan. Mau kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah pakai terjemahan masih itu. Untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, ini membutuhkan alat, Mas Bro. Ilmu nahu, ilmu sorob, kemudian bayan, mantek, dan macam-macam segala itu ya. Memahami itu dulu. Alatnya dulu dipahami, baru ente bilang seperti itu. Dan tidak ada yang berani ulama mengatakan menjadi mujtahid mutlak, tidak ada yang berani masih. Konsep mereka tetap yang kita sepakati itu adalah mazhab yang 4. Dan pada kenyataannya, ustadz-ustadz yang selalu mengajak kembali ke Al-Quran dan Sunnah ternyata membaca ibarat saja, ya, menerangkan hadis terhadap jamaahnya. Contohnya Haris Abu Nawfal ini, sudah berapa kali saya komentari ini. Menerangkan kitab terhadap jamaahnya, baca kitabnya salah. Baik, ini kesalahan dari Ustadz Haris Abu Nawfal ini. Ketika menerangkan Baikuniyah ya. Baikuniyah itu adalah pelajaran kelas 2 sanawiyah di pondok kami. Pak Haris, bukan sampai doktor itu. Mari kita dengarkan dulu. Yang pertama kesalahan Pak Haris ini. وهو عبارة عن تتابع الرجال الإسناد تواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. Kesalahannya di sini ada beberapa kesalahan dalam redaksi ibarat ini. Yang pertama dia membaca huwa ibaratu, Pak Haris. Ibaratun.
Kalimat dalam bahasa Arab, isim ini harus tanwin, Pak Haris. Harus tanwin, kecuali pertama kemasukan al, yang kedua menjadi mudhof, atau memang dia apa namanya? Pertama ya, beral, mudhof, kemudian isim ghairu munsharif. Maka ini tidak diberi tanwin, Pak Haris. Jadi yang betul huwa ibaratun, bukan ibaratu ya, Pak Haris. Terus antatabu'ir rijal. Enggak ada alnya di situ. Antatabu'i rijalil isnad. Gitu loh Pak Haris, bukan tatabu'ir rijal. Kenapa? Karena ar-rijal ini menjadi mudhof dan mudhof ini tidak boleh diberi al, Pak Haris. Tidak boleh diberi al ya, kecuali mudhofnya itu terdiri dari isim sifat, kemudian mudhof ilaihnya itu terdiri diberi al juga ya. Jadi di Alfiyah itu dijelaskan begini Pak Haris. Wa waslu al bidil mudhafi mughtafar in musilat bisanikal ja'dis sa'ar. Ngono loh Pak Haris. Terus kesalahannya lagi wa tawaruduhum. Ini keliru, Bro. Keliru Pak Haris ya. Kenapa keliru? Tawarudu ini mudhaf terhadap tatabu'ir rijal. Tatabu'i ini jar alias khofat. Maka tawarudu ini juga dibaca khofat. Wa tawarudihim, begitu. Wa tawarudihim ya. Kenapa tawaroda ya tawarudu tawarudan, maka tawarudihim ada wawunya itu atop ke tatabu'ir rijal. Ya, kalau di MRT kitab kecil itu atba'ul ma'tufa bil ma'tufi alaihi fi irabihil ma'rufi. Kalau di Alfiyah yatba'u fil irabi asma'al uwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini. Qala Ibnu Salah wa kullama tusallam musalsalat min ad-dha'fin a'ni fi wasfil tasalsul la fi asl matan. Bukan wa kullu tapi wa qallama, maknanya jarang itu, jarang sekali. Nah, bukan wa kullama ya, wa qallama yang betul ya Pak Haris. Kemudian bukan tusallamu. Payah kalau dimaknai tusallamu ente ini. Kalau tusallamu, sallama yusallimu, kemudian dimajhulkan, dibaca tusallamu, ini maknanya diserahkan. Maksudnya ini jarang sekali semua hadis musalsal yang selamat dari kedhaifan. Itu maksudnya. Jadi bacaannya yang benar wa qallama taslamu. Jarang sekali yang selamat, bukan tusallamu. Kalau tusallamu itu apa namanya? Kalau tusallamu itu diserahkan. Taslamu ini mujarrad bukan masid. Kalau taslamu itu masid kemudian dimajhulkan oleh ente. Gimana sih ente Pak Haris? Tusallamu salah, yang betul taslamu ya. Wa qallama taslamu al musalsalatu min dhafin, bukan minad dhafin, tidak ada alnya. Nah, kemudian kita dengarkan lagi. Qala wa khairuha ma kana fi dilalatun ala ittisal as-sima' wa adam at-tatlis. Pak Haris membaca wa khairuha ma kana fihi dilalatun ala ittisalis sima wa adamut taslis. Oke, simak sama terserah sudah. Ini kesalahannya yang fatal di sini wa adamut tadlis. Kenapa? Atop lagi sebagaimana di depan. Kenapa? Adamu ini atop terhadap alat tisolis sama wa adamit tadlis. Begitu loh Pak Haris ya. Atopnya. Jadi wa khairuha ma kana fihi dilalatun ala adamit tadlis, begitu kalau diatofkan ya Pak Haris.